Rambutnya model apa? Kamu nanya, rambutnya model apa? Udah biar aku kasih tahu ya. Rambut model aku ini model cepmek ya namanya. Bilang aja bang cukur cepmek ya. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan di video gue kali ini kita akan kembali lagi melihat-lihat apa-apa yang terjadi di sosial media kita. Ada beberapa kasus sebenarnya yang belum selesai gue cari tahu, yang mana itu mungkin akan jadi video selanjutnya. Kayak ini contohnya, sebuah kasus di mana ada beberapa YouTuber yang sedang dicari lah, sedang ditelusuri siapa-siapanya, karena mereka sudah berani-beraninya masuk ke pekarangan rumah orang, masuk ke dalam rumah orang untuk ngebikin konten horor nyari-nyari setan. Ada 10 YouTuber, di kolom komen sih ada yang nyebutin nama-nama ini ya, cuman ini masih belum pasti juga dan gue juga nggak tahu kebenarannya seperti apa. Hah? Oh, udah pasti nih. Ini dari Kumparan deh. Oh, gue nggak tahu YouTuber ini siapa aja. Ada salah satunya yang bahkan subscribersnya udah 500.000, yang mana itu angka yang cukup besar sekali. Tapi kalau keputusan dia adalah dengan masuk ke pekarangan rumah orang tanpa seizin yang punya, ya itu akan jadi masalah anyway gitu. Apalagi kasusnya adalah di dalam rumah tersebut ada barang-barang yang hilang, rumah jadi berantakan. Apa aja yang hilang, coba sebutin? Mesin cuci, meja makan, bahkan ban mobil. Meskipun pada akhirnya kita nggak bener-bener tahu nih apakah nama-nama tadi yang mengambil atau bukan, atau emang ada maling aja, kita nggak tahu. Cuman narasi yang beredar dari video-video YouTube tersebut adalah rumah ini sudah kosong berpuluh-puluh tahun untuk kemudian angker, yang padahal baru ditinggal pemiliknya kurang lebih 2 tahun ya. Nah, nanti kita telusurin lagi, kita cari tahu lagi gimana update-nya. Soalnya emang udah dilaporin ke kepolisian tuh, sudah ada beberapa orang yang jadi saksi. Ya udahlah. Kalau kata gue, ngapain lu ke rumah orang, mending ke kuburan. Kuburan juga serem sama seremnya. Takut bakal kuburan. Kalau takut ya jangan bikin penelusuran horor dong. Oh ya, by the way, ada sebuah informasi yang rasanya informasi ini akan mengubah pola pikir lu tentang dunia. Oh gitu. Jadi kan ada orang lah nge-tweet gitu, Indomie yang dimasak Warmindo kenapa lebih enak ya? Rahasianya apa? Sebuah pertanyaan yang sering kita tanyakan sebenarnya. Kenapa ketika kita masak mie sendiri kok nggak seenak kayak kita makan di warkop, di burjo, yang gitu-gitu kan? Lalu ada bapak-bapak nge-reply, air rebusan dikasih tepung beras sedikit, jadinya minyak di mie tidak bisa lepas langsung ke air panas. Mie tidak bisa menyerap banyak air, mie jadi kenyal tidak lembek. Pengalamanku dulu jadi pedagang. Ini adalah sebuah life hack. Ini penting sekali ini, karena kita dari dulu mencari bagaimana caranya. Terus banyak yang nanya jadinya, terus dibalas-balesin kayak, air rebusan mie tetap jadi air rebusan, nggak dipakai selain buat rebusan mie berikutnya. Rebus sayur pakai air baru, tidak boleh jadi satu dengan rebusan mie. Jadi butuh 2 panci rebusan dan air panas buat kuah juga. Waktu gua nginep di Jogja untuk ya jalan-jalan segala macam, mie yang gua pesan di penginapan gua yang dimasak langsung sama mas-mas penjaganya itu 3 kali perebusan. Mie-nya direbus, ditaro, sayurnya direbus, ditaro, telurnya pakai centong sup, terus telurnya taruh situ, direbus pelan-pelan, terus baru ditaruh gitu. Bener-bener satu-satu. Makanya rasanya spesifik, nggak kecampur-campur, enak men. Coba dah, coba. Air rebusan pakai air matang yang sudah didinginkan jauh lebih nyamleng. Nyamleng itu apa nyamleng? Menyenangkan atau enak, lezat. Oh, lebih lezat kalau misalkan ngerebusnya pakai air mateng yang udah didinginkan. PR juga ya. Dimasukkan kulkas bawah lebih bagus lagi, keuntungannya lebih sedikit tapi lebih banyak pelanggan. Tapi ya itu life hack bagus. Tambahin tepung beras dikit, 1 jumput jari gitu ya. Nanti gue coba. Nanti BMDC selanjutnya masak-masak bersama Andri dan Windu akan nyobain Indomie itu. Respect. Rambutnya model apa? Kamu nanya, rambutnya model apa? Udah biar aku kasih tahu ya.
rambut model aku ini model cepmek ya namanya. Bilang aja bang cukur cepmek ya. Pokoknya buat kalian semua langsung aja join live. Udah aku kasih tahu kan cukurannya. Langsung aja join live ya. Aku mau live soalnya. Ente kadang-kadang ente ya. Cepmek tuh apa sih cepmek? Itu loh rambutnya si Dilan cepak mekar. Oh cepak mekar. Ya Allah. Otak lu otak rusak. Gua tahu apa yang ada di kepala lu. Pasti lu mikirnya cepak mekar sari kan. Wah, lebar banget tuh. Bisa piknik di rambut lu. Langsung aja join live. Aku tunggu nih beneran ya. Jangan lupa dibantu follow juga ya. Kenapa deh mekar? Mekar. Kan ini mekar bukan cepak mekar gitu. Kenapa dia cepmek? Bisa gak sih jadi cepmek gitu? Mekar kan? Bukan cepmek bang, cekmek cep. Apa sih biasanya kalau potong rambut tuh? Cepak ngehe, undercut, side sweep, koma, Atau rapihin aja bang. iya. Berarti dia nggak bisa dong datang ke tukang barbershop terus kayak yang gue kan ada masanya sebelum yang gondrong gitu ke tukang cukur rambut pasti ya kalimatnya sama, rapiin aja bang dimanapun tukang cukurnya gitu. Cepmek. Oh anyway, kita cari hal yang menarik. Bakal ada 15 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama. Libur 2023. Seperti yang kita tahu bersama ya, di 2022 kan liburan tuh banyak banget yang Sabtu Minggu nih. Bahkan setelah Agustus itu libur cuman 8 Oktober sama 25 Desember. Itu pun hari Sabtu sama Minggu, nggak berasa kan. Kekesalan dari libur 2022 adalah itu. Terus mari kita lihat 2023 liburnya kapan aja public holiday. 1 Januari Minggu, 22 Januari Minggu, 18 Februari Sabtu. Ya ampun. Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu. Masih banyak yang Sabtu Minggu sih, tapi ya at least ini lebih banyak gak sih? Lebaran itu 22 April 22 April berarti habis tahun baru. Januari, Februari, Maret, April, 4 bulan setelah tahun baru udah Lebaran. Gue nungguin tahun 2030 sih, 2030 atau 2000 berapa gitu, yang 1 tahun itu ada 2 kali puasa. Ini gue gak tahu ini bisa masuk YouTube atau enggak. Well, pembahasannya sih sederhana ya. Jadi ada bahasan TikTok gitu yang intinya kayak ngasih tahu kalau misalkan istri lu pengen nyusuin anak lu karena susah keluar, dibantu sama bapaknya dulu. Gitu. Itu perbincangan ini perbincangan di Twitter kan. Pasti ada perdebatan atau apa, gue nggak tahu lah. Cuma tiba-tiba ada satu orang datang, tapi beneran tahu ini. Yang penting papanya nggak habis ngerokok ya, soalnya anaknya nanti pasti marah dan bilang anjing bau samsu. atau anaknya marah, anjing bau samsu. Dih, bapak gua kan yang rokoknya filter. Wah, yang rokok samsu kan Pak RT. Gua nggak tahu gua belum punya anak, ntar kali. Ini Lazada bukan sih? Lazada kan? Bukan Shopee kan? Percaya nggak percaya, ini hasilnya benar-benar nyata. Saya sudah membuktikan sendiri. Judul apa itu? Itu judul barang yang dijual begitu, Terus kayak yang reviewnya puas dan memuaskan banget nih jimatnya. Oh, dia jualan jimat, bukan jualan duit. Coba cari. Set ini judul barang, men. Percaya nggak percaya, ini hasilnya benar-benar nyata. Saya sudah membuktikannya sendiri. Uang asma zimat penarik rezeki Al-Baqarah paling ampuh untuk mendatangkan rezeki yang tak terduga. 12 penilaian, bintang 5 semua. Uang bibit atau bibit uang dibuat dengan uang imitasi palsu untuk membuat bibit uang. Sudah diritualkan serta diraja untuk menarik uang gaib dan membuka pintu rezeki dari segala penjuru arah. Ya Allah, kalau mau dapat rezeki, berdoa kepada yang maha kuasa, minta dilapangkan rezekinya, lalu berusaha keras. Percuma punya beginian kalau misalkan lu kagak ngapa-ngapain sih. Begitulah intinya. Tanpa ritual, tanpa pantangan, cukup ditaruh di lemari uang atau dompet dan membaca wirid pendek serta kata kunci dari jimat. 12
Bintang 5 loh. Saya beli 12. Ini kita cobain nggak? Gue kan sekarang apa-apa yang lagi seru gue pengen cobain aja. Lele gue cobain, cabe gue cobain, masa ini enggak? Komen-komennya tuh kayak alhamdulillah laris manis toko bajuku. Terima kasih Abah atas bantuannya. Saya bingung mau ngomong apa lagi. Intinya saya terima kasih banyak. Ya Allah. Jadi intinya dikasih, kita beli duit palsu untuk kita simpen, untuk kemudian duit itu katanya akan mendatangkan uang juga. Ya kalau kayak gitu ngapain dia jual? Mending dipakai untuk dirinya sendiri. Biasanya kan orang-orang yang kayak gini alasannya pasti adalah, oh tapi ilmu saya tidak akan berguna kalau saya gunakan ke diri saya sendiri. Lah, kalau ke diri lo sendiri aja nggak guna, gimana ke orang lain dong, kan gitu. Ada. Polisi nobatkan 6 pelajar yang viral bawa celurit di Bekasi jadi duta anti tawuran. Kenapa saya punya keinginan dia menjadi duta? Karena dia sudah mengalami sendiri, dia punya pemikirannya sendiri apa yang dia rasakan, kenapa dia mau begitu. Kan dia ingin eksis, ingin diakui orang yang kuat, yang menurut dia itu benar, padahal itu keliru. Apa sih? Gue kira duta-dutaan ini udah selesai, ternyata masih ada. Oh anyway, beberapa hari lalu ada perdebatan yang seru sekali dari Twitter, di mana perdebatannya datang, yang mana ini bukan kali pertama, sebelumnya juga sempat ada. Ada orang intinya nge-tweet lewat bot, apa sih namanya kalau kayak gitu, manifest ya, yang intinya lu ngirim DM ke dia terus secara otomatis akan di-tweet sama akun ini otomatis. Dia bilang, "Ayo Ves, aku belajar masakin pacarku, doain semoga dia suka ya." Oke. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi tiba-tiba banyak orang yang datang kayak, ngapain masih pacaran aja masakin orang? Gue sih kalau belum jadi istri nggak mau gue masakin gitu. Terus ada yang marah-marah, terlihat tidak menarik, nggak apa-apa deh, meskipun tampilan kurang menarik belum tentu rasanya enak. Isinya perdebatan debat marah-marah gitu. Belajar masak untuk dirimu sendiri deh, biar kalau kamu kecewa tetap masih pengen belajar masak. Apa tuh artinya? Sekali 2 kali sih oke, tapi jangan keterusan, apalagi sampai ngebebanin kamu seolah-olah itu tanggung jawabmu. Itu pacarmu bukan suami atau anakmu. Set up your boundaries, please. Tapi kalau kalimat ini masuk akal sih. Kalau kalimat ini masih mengingatkan dengan cara yang baik gitu. Cuman kan kayak, ada yang salah gak sih? Tapi selama tidak ada yang dirugikan, selama lu tidak dirugikan di dalam perkara tersebut, seharusnya tidak ada masalah dong. Maksudnya selama yang masak itu bersedia, selama itu intensinya dia untuk pasangannya, harusnya orang lain di luar itu dong gitu kan. Gue selalu inget perdebatan yang gue lupa zaman kapan, gue nggak tahu ini pembahasannya apa, tapi intinya dia contohnya gini, kayak gue suka nih naik CBR. Oh maksud lu benci naik R15? Hubungannya apa gitu kan, korelasinya jadi nggak ada gitu. Kalau disuruh milih mau naik NMAX atau PCX sih gue lebih milih NMAX ya gitu. Oh maksud lu ngehina orang-orang yang naik PCX? Orang-orang tuh udah nabung naik buat beli motor PCX tuh udah naikin, tapi kenapa sekarang gitu. Ada loh perdebatan yang kayak gitu loh. Perdebatan yang sebenarnya tidak perlu didebat gitu. Ya, namanya juga hidup ya. Kebahagiaan orang masing-masing. Tapi kalau lu memaksakan kebahagiaan orang lain, ya gak bisa. Apalagi kalau tipikalnya kayak ini. Di Twitter, di sosial media manapun seharusnya akan ada banyak sekali yang namanya hode. Intinya mungkin dia kayak mutualan gitu loh. Mutualan kayak lu temenan di Twitter, saling follow-followan segala macam gitu. Terus tiba-tiba dia nge-DM, mau dong diisiin Shopee Pay. Ya syaratnya mesti ngopi bareng dulu. Ya sayang sekali Anda di Jogja ternyata jauh. Lihat SS checkout-nya. BTW kenapa bisa tahu ya, padahal gak mutual. Isiin Shopee Pay aja. Terus kayak, mau mam itu. Ya geli. Gak tuh 2 porsi, mamnya sama pacar berdua. Ya. Terus tiba-tiba ya, aku checkout iPhone 11 boleh gak? Boleh, seriusan boleh. Lah, nanya sekarang jadi ragu.
Iya aku klik nih, bercandain nih anak, tadi makanan sekarang iPhone, gimana sih lah. Gimana sih kayak juga kayak yang ya udah cekotin itu ya, tiba-tiba minta cekot iPhone. Mana iPhone yang pengen dicekot iPhone ini lagi. Second original bergaransi. Kalau lu mau minta cekot sekalian dari iBox bro. Maksudnya nggak main-main gitu loh. Jadi kayak dia datang tiba-tiba yang kayak menggunakan tipu muslihat cewek cakep yang ingin didekati, tiba-tiba minta cekot iPhone. Bye-bye men yang jadi cowok, apalagi kalau lu megang duit ya. Aduh, alasan klasik, ya udah deh kalau nggak mau. Oke, pelit, coker, cowok kere. Kenapa jadi coker cowok kere anjing? Ternyata setelah dicari tahu si cewek ini ternyata cowok. Iya Allah. Well, nggak tahu aslinya cowok atau enggak, tapi ada kemungkinan ke sana. Intinya kalau lu misalkan ketemu cewek deh, entah di game, entah apa. Well, cewek juga masih bisa tertipu sih dengan perkara ini gitu. Siapa tahu ada cewek yang ngaku-ngaku cowok, terus cowok ini ngedeketin cewek, terus minta duit segala macem. Apapun yang lu temukan di sosial media, jangan langsung percaya, apalagi kalau ini ngebawa-bawa perkara orang. Dari dicekotin sosis bakar ngelunjak langsung ke iPhone, jauh banget lagi. Sosis bakar, pau coklat, soda gembira, total 44.000. Tiba-tiba langsung minta cekotin iPhone Pro. Kata gue brengsek aja, jauh banget dari 44.000 ke 8 juta. Apaan sih lu? Ya. Cuacanya lagi dingin banget nih. Tapi yang bisa dipeluk cuma agama. Waduh. Bisa dipas-pasin gitu ya. Ini apa sih ya? Ini baru kamu save ini. Pengantin Sukabumi pamit beli seblak, ternyata dibawa mantan kekasih. Kok bisa? Apaan sih lu? Kenapa tiba-tiba nongol kayak gini? Asik banget.